Bismillahirrahmanirrahim. Imanuhum biyaumi akhirin wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddilan. Imanuna utawi iman kita biyaumin akhir kelawan dina akhir iku wajib apa iman wa kullu makana lan utawi saben-saben barang makana ing dalam selagine ana apa diri kelawan yang akhir minal ajab saking pira-pira perkara kang agawa kata. Yajibu ala kulli mukallafin tegesi wajib ing atase saben-saben wong mukallaf apa yusaddiq yang meyakinaken ing mukallaf diwujudil yaumil akhir kelawan anane dina akhir wa bijami iman kelawan sekabehane barang istamala kang wongku apa ma alai atase dina akhir kalahas kaitene dikumpulane makhluk wal hisab bilan hisab wasirat bilan sirat wal mizan bilan timbangan amal wal jaza bilan piwalus wal jannati surga wal nari lan neraka wal haud bilan telaga wa syafaat bilan syafaat. Jadi diantara dalam konteks iman ataupun dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu dari perkara yang harus diyakini yaitu adalah iman pada hari akhir. Iman hari akhir setelah membahas iman terhadap Allah dengan beberapa sifatnya, kita sudah mengkaji iman pada Rasul, kitab, malaikat, dan juga hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Dinamakan hari akhir sumiyal yaum bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahar. Dinamakan hari akhir itu ada satu pendapat dikarenakan memang setelah itu, setelah hari itu, hari kapan itu ya, nanti masih menjadi bahasa. Setelah hari yang dinamakan yaumil akhir itu sudah tidak ada lagi yang namanya malam dan siang. Sudah tidak ada istilah malam, istilah siang. Ada lagi dinamakan yaumil akhir itu karena memang berakhirnya masa kehidupan dunia. Mantap ingkun. Setelah itu sudah tidak ada lagi yang namanya kehidupan dalam ruang kategori kehidupan dunia. Sudah masuk dalam istilah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu sudah tidak ada istilah hari. Tidak ada yang namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hapus ya semuanya. Wis. Tutup. Ya, kenapa dinamakan hari akhir itu? Dan beriman tentang ini itu menjadi sesuatu yang wajib. Bahwa artinya apa? Bahwa kehidupan ini akan ataupun dinamika kehidupan dunia ini akan berakhir. Itu menjadi sesuatu yang harus diimani, dan setelah hari akhir itu ataupun masuk dalam hari akhir itu percaya terhadap sudah tidak ada hari, masuk dalam satu fase di mana fase itu setelah berakhir kehidupan dunia dari bangkit dari kubur, termasuk nanti manusia dikumpulkan seluruh dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang terlahir
kumpul dalam satu tempat perkumpulan atau yang kita kenal dengan istilah yaumil mahsyar. Setelah mahsyar itu kita akan melalui proses hisab, verifikasi yang lama. Semua manusia akan diverifikasi yang lama. Setelah manusia punya data-data BAP yang sudah dimiliki ataupun buku catatan nama. Di padang mahsyar itu manusia akan diserahkan semua bukti kehidupan perjalanan. Dan nggak kayak di dunia antri. Kita ngambil buku catatan amal, buku amal itu disebar, dialurke koyo ngalurke pupuk. Iya. Buku itu malah yang mencari pemiliknya. Nggak antri ya nggak karu-karuan. Jadi buku yang nyari pemilik, bukan kita yang nyari. Ya kita nyari dokumen di kantor itu mungkin aja kayak ruwet, apalagi ini buku amal yang masya Allah detail sampai dalam Al-Quran disebutkan mala yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu apapun perbuatan kecil ataupun besar kecuali di dalam catatan itu ada. Sampai pelirik itu ya ada. Ada catatan. Kita sengaja aja. Pas pulang belok lewat. Iya. Ada. Jadi tidak ada yang luput dari, karena satpamnya spesial. Malaikat mata ya malaikat mata, malaikat mulut ya malaikat mulut, malaikat tangan ya malaikat tangan, diri sih. Jadi makanya tidak ada yang luput dalam catatan malaikat. Setelah hisab baru manusia akan melalui sirat, timbangan amal dulu. Timbangan amal di dunia dan di akhirat itu beda. Kalau di dunia timbangan itu yang berat yang ke bawah. Kalau di akhirat timbangan amal itu yang berat malah yang atas. Memuliakan yang baik, ya kan? Yang amal baik berat banyak itu jomplang. Malahan yang banyak itu malah yang atas. Kalau timbangan kita kan dua sisi itu yang berat yang bawah. Timbangan atas. Sirah melalui sirah ini dijelaskan dinamika ini sesuatu yang bersifat dalam Al-Quran disebut dengan ghaib. Dalam bahasa ghaib itu dalam bahasa Al-Quran salah satu ciri orang yang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu 3 perkara. 1 makhluk ghaib, 2 perkara ghaib, 3 kehidupan ghaib. Orang yang mendapatkan petunjuk Al-Quran hudan lil muttaqin, dia yang meyakini akan adanya kegaiban. Kegaiban itu adalah makhluk gaib, perkara gaib, dan kehidupan gaib. Dalam istilah 3 perkara itu yang lebih orientatif adalah kehidupan. Maksud daripada orang yang bertakwa, yang beriman, dia adalah mereka yang yakin dan percaya akan adanya kehidupan. Yang kehidupan itu belum mampu dideteksi oleh akal dan mata. Ya. Kehidupan itu tadi bahwa kita nanti akan bangkit. Siapa yang membuktikan? Siapa yang pernah melihat? Bagaimana rasio kita melakukan sebuah analisa bahwa manusia nanti akan kumpul dalam satu tempat
semua makhluk. Bagaimana kita melakukan sebuah asumsinya bahwa manusia nanti akan menghadapi timbangan amal semua perbuatan itu. Jadi hal-hal yang seperti ini itu dalam istilah rasional. Dulu ada orang Indonesia itu rodo Mu'tazilah. Kalau suka yang suka baca buku akidah itu Harun Nasution. Itu dia itu rodo Mu'tazilah, penganut pemikiran Islam rasional. Mu'tazilah itu memang adalah lebih mendahulukan akal daripada nas, daripada nakli. Ya, bahasa akidahnya nakal itu adalah dari Quran dan hadis. Ya, kalau kita adalah mengkomparasikan tentang nakli dan akali, dalil Quran dan hadis, dan juga tetap memerankan akal, mendahulukan nakli, tetapi juga akal dituntut untuk melakukan sebuah adaptasi dengan nakli yang ada. Ini salah satu perbedaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dia ataupun kita tetap mencari yang pertama nakli. Nakli itu adalah dalil Quran, dalil nas, hadis, tetapi juga tetap akal menjadi pendukung dalil nakli. Kalau Mu'tazilah lebih mendahulukan dalil nakli. Itu dalil akal. Makanya tentang iman pada hari akhir ini dalam perspektif Mu'tazilah tidak masuk dalam kategori rukun iman. Ya, tidak masuk dalam rukun iman. Ya. Jadi kehidupan gaib itu susah dideteksi dengan akal. Lantas kenapa kita harus iman? Iman itu tidak harus melihat dan membuktikan. Siapa yang pernah ketemu Nabi Muhammad? Ya kan? Kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah bertatap muka dengan beliau dengan wajah yang mulia. Tapi kenapa kita percaya bahwa Muhammad itu pernah lahir di alam dunia, dan bahkan beliau menjadi Rasul akhir zaman, bahkan beliau menjadi Nabi dan Rasul pilihan daripada segala Rasul dan utusan yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak pernah tahu, dan itu yang namanya iman. Jadi memang iman itu tidak harus membuktikan, tidak harus melihat. Makanya disebut dengan keyakinan. Ini urusan hati. Kita nggak perlu tahu bukti bahwa orang mati itu disiksa di alam kubur. Ya, angel buktinya. Iya. Susah. Kalau akal yang suruh mengejar, maka orang bisa-bisa tidak mempercayai tentang ini keberadaan. Padahal kubur itu belum masuk dalam wilayah akhirat. Ya. Orang mati setelah meninggal dunia, mereka mengalami pertanyaan malaikat, mereka mengalami gebukan malaikat, gitu? Mereka mengalami kenikmatan di alam kuburnya. Ini masih belum masuk dalam wilayah akhirat. Ya, kalau istilah orang sekarang mungkin disebut dengan alam transisi. Tetapi dalam dinamika dua bagian alam dunia dan alam akhirat, kubur itu masih masuk dalam alam dunia. Tetapi kalau bicara spesifiknya, manusia itu akan mengalami 4 alam.
Satu alam kandungan, ya, dua alam dunia, tiga alam kubur, dan nanti alam akhirat. Yang paling enak itu di alam kandungan. Benar. Ibunya kedinginan, bayi tetap hangat. Iya, nggak perlu pakai AC. Dia stabil suhunya di kandungan itu. Pernah tahu nggak? Enggak. Iya, di kandungan kalau stabil. Jadi nggak lapar dan kenyangnya itu pas secabang bayi. Pas. Menu makanannya sesuai dengan usia dia dalam setiap waktu, saat, nggak hari. Bahkan konon ASI juga itu sesuai dengan usia bayi pas. Nek bayi yang barusan sebulan, ASI itu memang cocok untuk sebulan. Paling enak. Jadi dia itu nggak perlu minta tolong, sudah langsung secara otomatis di kandungan. Jadi walaupun suasana dingin di kandungan tetap hangat, suasana panas kandungan tetap sejuk dan seterusnya. Kalau sampean dari mana? Yang paling susah itu memang manusia itu di alam dunia. Mulai nangis kayak lahir. Makanya bayi itu kalau lahir nangis. Ngerti akan menghadapi kenikmatan yang sudah dia dapat akan hilang. Yang terjadi adalah masalah. Ruwet. Bayi itu nangis. Bayi itu kalau lahir tangannya gegem. Ya. Itu isyarat. Terus punya target sendiri. Awas, aku tak gegem jabatan, aku tak gegem dunia, aku tak gegem niki. Jadi ambisius. Manusia itu sudah di lahirnya saja sudah mengekspresikan nafsu. Akhirnya itu sudah mengekspresikan nafsu. Barang mati tangannya megar. Ya, megar. Barang mati tangannya megar. Padahal larangnya mati itu sakit banget. Orang sakit itu harusnya geget. Ya. Logikanya harusnya geget. Orang mati itu harusnya gegem. Nahan sakit. Tapi kenapa? Ini beda. Tangannya enggak. Mulai masalah itu gegem sing ngadusi bedina ini. Lawan. Iya. Ini menggambarkan bahwa ketika sudah mati itu apa-apa yang ditargetkan tadi, apa-apa yang dipunya tadi dilepas, gitu. Akhirnya tidak ada yang kita. Nah ini hari akhir. Kemudian kapan istilah hari akhir itu dimulai? Wa awwaluhu minan nafkhati tsaniyah ila ma la yatanaha wa huwal haqq. Istilah hari akhir itu dimulai daripada tiupan kedua malaikat siapa? Israfil. Tiupan pertama itu bubari dunia. Bubari dunia itu tiupan pertama. Jadi dunia ini bubar, semua keberadaan bubar, semua manusia meninggal dunia. Tiupan kedua itu semua manusia dibangkitkan. Inilah mulai istilah periode akhirat. Semua manusia dibangkitkan. Makanya dalam Al-Quran, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini wajib saksah karena dua kalimat yang berbeda. Saksah itu dia tanpa nafas. Jadi bernafas haram itu ya di sini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina
hadza diam seukuran satu nafas tapi tanpa nafas. Ada mamanya itu. Hadza qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Itu dalam istilah ngaji tajwid namanya saktah. Saktah itu diam tanpa nafas. Saya mengibaratkan nafas haram, bernafas haram. Ada diam boleh bernafas, itu namanya wakof. Wakof berhenti di tempat yang dibolehkan berhenti. Walaupun kalau bukan ayat, baca Quran itu di ayat boleh berhenti atau di tempat wakof boleh berhenti. Kalau bukan di tempat-tempat wakof berhenti, itu bisa haram, bisa boleh. Kalau tidak diulangi ataupun namanya tarjih, berarti haram berhentinya. Contoh begini. Dalikal kitabu la raiba, dalikal kitabu la raib fi hudan, itu namanya berhenti yang gak karu-karuan. Ya. Jadi, bisa baca Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum. Ini bukan tempat berhenti. Ya. Kalau tidak diulangi, itu haram. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini loh tatanan masuk Quran yang disebut dengan istilah taksir, tajwid, gitu ya. Jadi baca Quran ada anunya, ada tempat-tempatnya berhenti itu. Kalau berhenti itu bukan pada tempat berhentinya, ya nantilah. Kalau ada huruf lam kecil gitu boleh berhenti gitu. Kenapa? Supaya ada huruf lam alif gitu. Oh, itu wakaf yang dilarang. Oh, boleh berhenti juga boleh. Iya. Nanti lah, Mas. Kalau bilang aja kalau ada buat ini. Iya. Makanya kalau bahkan kalau model sakta itu betul-betul harus diperhatikan. Karena ini sakta itu menggambarkan sebuah komunikasi dari dua sisi. Seperti qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Qalu, orang-orang kafir berkata, ya wailana, istilah bahasa kita kacau. Ya wailana, waduh, celaka kita semua. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangunkan tidur nyenyak kami? Begini, orang kafir itu semenjak mati sampai tiupan pertama malaikat Israfil itu mati. Jadi bubarnya alam ini, tiupan pertama malaikat itu mematikan semua yang makhluk hidup, termasuk orang yang sudah terkuburkan itu mati. Orang yang sudah mati saat ini di alam kubur itu dihidupkan lagi. Ya, mereka mengalami siksa dari hari mati sampai tiupan pertama. Kalau orang kafir, kalau orang mukmin beda-beda. Ada yang mengalami siksa kubur sedina sawenito. Ya. Ada yang mengalami siksa kubur cuma setahun. Iya. Ada yang mengalami siksa kubur 10 tahun. Makanya sampai pengen nggak mengalami siksa kubur mati minggu. Pas tiupan terakhir. Iya, jadi mereka umat Nabi, umat manusia yang hidup dari dulu umat Nabi Nuh, Nabi Adam, mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir.
Bisa aja, bukan bisa jadi, mereka akan mengalami siksa di alam kubur itu sampai dimulai dari dia meninggal sampai yang lah, orang yang beriman beda-beda. Ya tergantung imannya kita. Maka ada istilah kita doa untuk diringankan siksa kubur, dihilangkan dari siksa kubur. Seperti doa kita dalam setiap sholat, apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri, ya kan? Itu kita meminta dalam setiap sholat itu langsung diajarkan dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri, ya Allah saya meminta perlindungan kepada Engkau dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari kekacauan dunia hidup dan kekacauan kematian. Kekacauan fitnah mati itu siksa kubur, gitu, segala macam. Wa min adabin nari. Makanya kita minta agar mudah-mudahan masuk dalam golongan orang yang diselamatkan dari siksa kubur. Seperti itu. Ada yang dari mati sekarang, kiamatnya masih 1000 tahun lagi, dia mengalami siksa 1000 tahun lagi. Ada yang cuma ya sehari saja, ada yang setahun, ada macam-macam dinamis. Tergantung amal ibadah ya. Tapi kalau harinya di kubur itu sama dengan di hari di dunia atau di akhirat? Harinya, samanya. Sama. Ya begini. Orang itu kalau hari dunia sama, sehari 24 jam. Sama kalau itu. Cuman kan masalahnya orang itu kalau lagi nggak enak, ya kan, sehari saja tetap rasanya lama. Iya. Apalagi lagi disiksa. Sampean di PP saja, dijemur aja. Ya, dijemur suruh berdiri kaki satu. Sejam saja kan gitu kan. Rasanya suwi. Iya, benar. Rasanya suwi. Kalau melihat HP kayaknya sebentar aja gitu ya. Jadi siksa kubur itu seperti itu. Makanya dalam Irsyadul Ibad yang dikaji di Kiai Anwar itu ada salah satu keuntungan, kemungkinan, harapan yang akan didapatkan oleh orang yang beriman. Ada 3 di antara orang yang berkemungkinan, satu riwayat bahasanya diringankan, satu riwayat bahasanya rufi'ah, diangkat, dihilangkan sisa kubur. Siapa? Mereka yang meninggal dunia dalam keadaan punya wudu. Makanya ulama-ulama dulu itu karakteristiknya daimil wudu, melanggengkan wudu. Kalau Imam Syafi'i itu udah biasa sholat subuh wudunya wudu isya. Iya, sampean juga sama. Sholat wudunya wudu isya. Sholat isyanya jam 4. Sebenarnya jam 10. Imam Syafi'i itu orang yang melanggengkan wudu, yang kalau batal langsung wudu, orang yang menjaga status selalu punya wudu. Apa harapannya? Banyak. Orang punya wudu itu langkahnya di backup, didukung, didoakan mereka. Kalau dapat rezeki itu didoakan oleh mereka. Kalau sedang berencana berbuat dosa, maka diingatkan oleh orang tua yang wudu itu. Makanya pantas wudu itu adalah penjaga dosa, bukan hanya penghapus dosa.